Shalom, saya Hardy Martu Pandaweban. Saya semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi belajar dan penggunaan media belajar. Dapat juga diartikan sebagai persiapan untuk melaksanakan kegiatan belajar. Perencanaan pembelajaran adalah juga merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Benefit atau manfaat bagi saya setelah mempelajari perencanaan pembelajaran ini. Yang pastinya adalah bertambahnya wawasan saya seperti apa itu perencanaan pembelajaran, komponen-komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan pengembangan media dan sumber belajar. Dengan mempelajari perencanaan pembelajaran ini, sebagai calon guru, kita sudah dibekali langkah apa yang harus dipersiapkan, contohnya strategi yang cocok untuk digunakan kepada peserta didik, bahan yang harus diajarkan kepada peserta didik, dan media apa yang perlu dipergunakan kepada peserta didik tersebut. Yang berikutnya saya akan menyebutkan komponen-komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah SKL atau standar kompetensi lulusan. Ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua adalah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau disingkat dengan KD. Ini ada 4, yaitu yang pertama adalah kompetensi inti spiritual, yang kedua kompetensi inti sosial, yang ketiga kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan. Yang ketiga adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang keempat adalah tujuan belajar. Yang kelima adalah materi belajar. Yang keenam adalah strategi belajar. Yang ketujuh adalah kegiatan belajar. Yang kedelapan media belajar. Yang kesembilan adalah sumber belajar, dan yang ke-10 penilaian hasil belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari yang pertama, itu adalah pengembangan materi belajar. Yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang ketiga adalah tujuan belajar. Yang pertama adalah pengembangan materi belajar. Pengembangan materi belajar merupakan bagian dari rumusan kompetensi dasar yang merupakan objek pengalaman yang diintegrasikan di antara siswa dan lingkungannya untuk mencapai kompetensi dasar berupa perubahan sikap sebagai hasil belajar. Yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensi. Ini merupakan salah satu komponen dari RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran, yang artinya kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar. IPK ini juga sebagai acuan penilaian mata pelajaran. Yang ketiga adalah tujuan belajar. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan, sikap, dan keterampilan dari peserta didik sebagai rangka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian dari penjelasan saya tentang perencanaan pembelajaran. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.